Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Guru Penggerak Angkatan 7 dari kelompok A1 ingin mempresentasikan mengenai implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks sosio-kultural. Adapun anggota dari kelompok A1 CGP Angkatan 7 yang pertama adalah Irfan SPDGR dari SMA Islam Sabila Muhtadin Banjarmasin. Yang kedua, Bapak Zulfikar AC SPDI dari SDN Karangmekar 6 Banjarmasin. Yang ketiga, Ibu Hidayati Amali SPD dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Dan saya sendiri, Wardatul Jana SPD dari SMP Negeri 11 Banjarmasin, serta Bapak Indra Perdana dari SDN Pelayan Timur 6 Banjarmasin. Adapun fasilitator kami adalah Bapak Salimin dan pengajar praktik kami adalah Bapak Murdi Harta. Presentasi kami hari ini adalah mengenai implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks sosio-kultural pada permainan Balogo. Menurut pemikiran KHD, ada 5 hal yang harus kita perhatikan mengenai pendidikan. Yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat tumbuh kembang anak. Yang keempat, budi pekerti atau watak karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang terakhir adalah bermain merupakan kodrat anak. Nah, hal yang kelima inilah yang kami angkat menjadi implementasi pemikiran KHD, yaitu bermain sebagai kodrat anak. Dalam hal ini, kelompok kami mengaitkan pemikiran KHD tersebut dengan permainan Balogo. Berikut kami tampilkan ringkasan umum mengenai permainan Balogo. Permainan Balogo ini merupakan permainan kreatif yang juga berfungsi sebagai olahraga karena gerakan-gerakan yang dilakukan seperti ada berlari, berjalan, jongkok, berdiri, serta juga berjalan sambil jongkok. Permainan ini merupakan permainan tradisional asli suku Banjar di Kalimantan Selatan. Permainan ini banyak dimainkan oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Saat ini, permainan Balogo selalu dimainkan bahkan dipertandingkan pada beberapa festival kebudayaan di seluruh Kalimantan, seperti Festival Budaya Erau Kutai Kartanegara, Tabalong Epic Festival, Festival Habaring Hurung, Festival Budaya Isen Mulang, Festival Budaya Banjar, dan juga dimainkan di Pekan Kebudayaan Nasional. Permainan Balogo itu sendiri memiliki falsafah dan makna tersendiri. Adapun mamang dalam permainan Balogo ini adalah santukilan bela muka, patah cemapa sekali lagi. Menurut pandangan masyarakat Banjar, permainan tradisional Balogo mengandung nilai budi pekerti, yakni keterampilan, kerjasama, konsistensi, dan sportivitas. Nilai budaya itu tercermin pada saat menata logo serta di akhir permainan. Keterampilan juga sangat dibutuhkan ketika menyusun dan meletakkan logo sesuai perkiraan agar arah luncurannya tepat sasaran. Sangat diperlukan kerjasama untuk mengatur strategi bagaimana mencari ruang tembak yang tepat supaya mendapatkan poin maksimal.
Kemudian konsistensi juga diwujudkan dalam satu tujuan, yaitu merobohkan logo lawan sebanyak mungkin. Hal ini dapat melatih karakter seseorang untuk memiliki sebuah tujuan dalam menghadapi halangan yang ada. Terakhir, nilai sportivitas itu dapat diwujudkan dari kerelaan pihak yang kalah untuk dielus-elus dagunya. Permainan balogo tidak hanya menyenangkan tapi juga merupakan warisan budaya. Permainan balogo juga mengandung mitos sekaligus filosofi yang luhur sebagai tradisi permainan yang diwariskan nenek moyang. Permainan ini juga menanamkan nilai-nilai budaya bagi yang memainkan permainan tradisional balogo, misalnya nilai kejujuran, tidak egois, kerjasama, sikap kerja keras, dan juga musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Adapun alat yang digunakan dalam permainan balogo ini yaitu logo. Ya, logo ini terbuat dari bahan tempurung kelapa, kebanyakan dibuat berlapis dua agar lebih kuat dan direkatkan dengan bahan aspal atau dempul supaya berat dan kuat. Ukurannya memiliki garis tengah sekitar 5-7 cm dan ketebalan 1-2 cm. Bentuk logo ini bisa bermacam-macam. Ada yang berbentuk layang-layang, segitiga, bidawang, atau bulat pipih. Bidawang itu adalah kura-kura ya, sebagai kura-kura. Jadi bidawang itu bahasa Banjar yang artinya hewan seperti kura-kura. Atau juga bentuknya bisa disesuaikan dengan kesepakatan. Selain itu, bagian atas permukaan logo biasanya dihias dengan ornamen atau lukisan-lukisan yang cantik dan menarik. Contohnya di gambar sebelah ini bentuknya digambar dengan motif khas sasirangan, khas kain Banjar. Saat bermain balogo, pemain harus dibantu dengan sebuah alat yang disebut panapak. Atau kadang di beberapa daerah ada yang menyebutnya dengan campa, yaitu stick atau alat pemukul yang panjangnya sekitar 40 cm dengan lebar 2 cm. Fungsi penapak atau campa ini adalah untuk mendorong logo agar bisa meluncur dan merobohkan logo pihak lawan yang dipasang saat bermain. Adapun cara memainkan logo, ini bisa dimainkan secara 1 lawan 1 atau juga secara beregu. Cara bermain dengan beregu dengan 1 lawan 1 itu cukup berbeda. Jika dimainkan secara beregu, maka jumlah pemain yang naik atau yang melakukan permainan harus sama dengan jumlah pemain yang pasang atau yang memasang logo yang akan dirobohkan. Untuk jumlah pemain beregu minimal 2-5 orang. Nantinya, jumlah logo yang dimainkan sebanyak jumlah pemain yang disepakati dalam permainan. Cara memainkan bologo sangat mudah, mirip perpaduan antara golf dengan karambol. Mula-mula, pemain meletakkan logo pada jarak yang telah ditentukan dengan logo milik lawan. Logo sasaran tersebut diletakkan dan disusun secara tegak dan berjajar. Selanjutnya, ujung bawah panampak diposisikan di belakang logo. Bagian atas panampak digenggam dengan tangan kiri dan tangan kanan menepuk bagian bawahnya sehingga logo dapat terdorong meluncur ke arah logo lawan. Inti dari permainan ini adalah menjatuhkan logo lawan sebanyak mungkin sekaligus juga menghitung poinnya. Ketentuan regu yang paling banyak dapat merobohkan lawan itulah yang akan menjadi pemenang. Setiap pemain hanya memiliki kesempatan 2 kali dalam setiap ronde. Pada kesempatan pertama, jika seseorang pemain mampu menjatuhkan sebuah logo lawan, maka poin yang didapat akan digandakan sesuai posisi logo lawan tersebut. Namun, jika seorang pemain mampu mengenai langsung logo lawan di posisi paling terakhir, maka permainan pada ronde tersebut selesai.
dan regu tersebut mendapatkan poin maksimal. Dalam suatu pertandingan biasanya ada pembatasan waktu. Pemenang ditentukan ketika suatu regu berhasil mengumpulkan poin yang tertinggi. Biasanya, pihak yang menang itu disebut dengan istilah janggut. Dan pihak yang kalah harus rela dagunya dielus atau diusap pihak yang menang secara berulang sambil meneriakkan kata janggut, janggut. Adapun kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD dari permainan balogo tadi, yang pertama adalah gotong royong, di mana permainan tersebut dimainkan sebanyak 2-5 orang. Nasionalisme, di sini kita menampilkan bagaimana kita berusaha untuk melestarikan kebudayaan daerah. Kemudian kerjasama, bagaimana antar pemain itu bisa menjatuhkan logo lawan. Religi tadi memiliki filosofi ya dari kebudayaan Dayak, masyarakat Kalimantan. Kemudian kejujuran, bagaimana para pemain itu bisa menempatkan posisinya dengan benar tanpa harus melakukan kecurangan dengan menggeser posisi logo yang sudah ada seperti itu. Kemudian tanggung jawab, mereka sebagai pemain harus menyelesaikan tanggung jawabnya sampai selesai. Kemudian musyawarah mufakat, mereka di sini dapat menyusun strategi bagaimana agar bisa mendapatkan poin yang lebih banyak. Sementara itu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Yang pertama, menurut kelompok kami, yaitu adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini dapat dimiliki oleh siswa ketika mereka membuat logo. Jadi, siswa itu diajarkan bagaimana membuat logo. Dalam membuat logo ini diperlukan sebuah keterampilan atau keahliannya yang cukup, karena tidak bisa sembarangan dalam membuatnya atau asal-asalan seperti itu. Selain itu, juga keterampilan ketika menyusun dan meletakkan logo sesuai perkiraan agar arah luncurannya tepat sasaran. Yang kedua, nilai kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan sekali agar mengatur strategi, mencari ruang tembak yang tepat supaya mendapatkan poin maksimal. Yang ketiga adalah nilai konsistensi, diwujudkan dalam satu tujuan, yaitu merobohkan logo lawan sebanyak mungkin. Hal ini dapat melatih karakter seorang siswa untuk memiliki sebuah tujuan dalam menghadapi halangan yang ada. Yang keempat adalah nilai-nilai sportivitas. Nah, jadi nilai sportivitas ini diwujudkan dari kerelaan pihak yang kalah untuk dielus-elus dagunya. Jadi mereka harus bisa menerima kekalahan dan menerima konsekuensi dari kekalahan tersebut. Yang kelima adalah nilai musyawarah mufakat, yaitu siswa kita diajarkan untuk dapat bekerja keras, kemudian bermusyawarah untuk menentukan strategi dalam menyelesaikan persoalan. Adapun kaitan nilai-nilai permainan balogo dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dapat dilihat sama dengan sistem Among. Yang kedua adalah nasionalisme, dapat dilihat juga pada nilai sistem Among. Yang ketiga adalah kesehatan dan kebugaran. Ini merupakan pendidikan budi pekerti, yaitu olah tenaga. Kemudian yang keempat adalah melatih konsistensi, termasuk ke dalam budi pekerti, yaitu olah karsa. Yang kelima adalah membina sportivitas dan kerjasama, itu merupakan nilai budi pekerti. Yang terakhir adalah mengenai satu kekuatan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara
yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Dalam hal ini, kelompok kami memilih yaitu permainan anak sebagai alat pendidikan. Dengan metode pembelajaran yang menggunakan permainan, dikonsentrasikan pada pelajaran latihan panca indera. Segala tenaga dan tingkah laku lahir yang anak miliki besar pengaruhnya bagi kehidupan batin mereka. Maka dari itu, latihan panca indera adalah pekerjaan lahir untuk mendidik batin, yaitu pikiran, rasa, kemauan, nafsu, dan lain-lain. Selain panca indera, permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kultur atau budaya. Seperti halnya dalam taman siswa, terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi oleh Sang Maha Among, yaitu pemelihara, dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.